Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fariza Rifmani dengan NIM 1311905. Nah, saya ingin membuat tutorial atau latihan mengenai simulasi pembakaran di ANSYS Fluent dengan model spesies transport. Nah, lalu dapat dilihat dari geometrinya, ini geometri yang akan kita gunakan pada latihan kali ini, yaitu terdapat fuel inlet, yaitu sebesar sekian. Nah, fuelnya di sini akan menggunakan non-carbon fuel, yaitu adalah gabungan antara hidrogen dan amonia. Lalu ada oxidizer-nya juga, yaitu adalah air. Lalu nanti outletnya di sini, lalu di sini ada wall-nya. Nah, lalu di sini ada aksis yang menyatakan bahwa geometri ini merupakan aksis simetrik, yaitu adalah geometri 3 dimensi yang digambarkan di dalam 2 dimensi. Yang maksudnya adalah ini tuh sebenarnya aslinya adalah bentuk tabung. Nah, lalu dari dimensinya sudah diketahui, maka pertama-tama kita akan buat dulu nih geometrinya bisa menggunakan SolidWorks. Nah, lalu ini untuk geometrinya sudah saya buat. Nah, lalu perlu perhatian juga bahwa untuk file SolidWorks yang di-save, untuk diimport ke ANSYS itu harus menggunakan file berupa step. Nah, step ini dapat kalian lihat di sini, yaitu step AP203 atau enggak 214. Yang penting step. Karena apa? Karena ini yang bisa dibaca oleh ANSYS itu sendiri. Oke, setelah di-save, lalu langsung aja kita buka ANSYS-nya. Nah, lalu ini pertama, ini adalah tampilan awal di workbench saya. Jadi ketika masuk ANSYS, ini yang pertama kalian lihat. Lalu pertama kita ingin menginput geometrinya terlebih dahulu. Yaitu ini geometri yang di sini, tinggal tarik aja ke sini. Nah, lalu setelahnya ini tinggal klik kanan, lalu pencet import geometri untuk mengimport geometri yang telah dibikin di SolidWorks. Lalu tinggal input aja, ini sudah ngebaca .step, lalu tinggal open. Nah, setelah itu tinggal klik kanan lagi, lalu edit geometry in design modeler. Nah, ini tampilan di desain modeler ya. Pertama-tama memang tidak ada yang muncul. Ini harus di-generate terlebih dahulu, yaitu pencet ini yang tandanya petir. Coba pencet aja. Nah, lalu dia akan muncul. Nah, lalu ini kita sudah berhasil mengimport geometrinya ke ANSYS ya. Lalu kita ngebuat boundary dulu. Boundary-nya itu bisa dinamakan, yaitu kalian pertama-tama pilih permukaan terlebih dahulu, seperti yang dilihat di gambar tadi ya, yaitu yang tengahnya itu permukaan untuk fuel inlet. Lalu ini dapat dipilih yang tengah kecil sini, klik kiri, lalu klik kanan, lalu ada pilihan name selection. Lalu ini kalian klik aja, lalu kalian namakan ini, fuel inlet misalkan. Lalu begitu juga dengan oxidizer-nya, yaitu di sisanya ini, kalian klik kiri juga, lalu kalian kasih name selection. Lalu beri nama air inlet. Lalu pencet F5, generate ini hotkey-nya F5. Nah, lalu setelah itu inletnya udah kita kasih, lalu sekarang kita kasih outletnya, yaitu ada di atas ini ya. Jadi tinggal klik aja ini sumbu Y-nya, langsung di atas, lalu pilih permukaannya, lalu kasih name selection lagi. Oke, inlet dan outlet semuanya udah dinamain. Nah, lalu setelah itu kita tinggal namain wall-nya. Nah, cara gampangnya tuh seperti ini. Kita klik fuel inlet ini yang telah kita namain, lalu kita pencet shift, lalu kita klik outletnya. Nah, dia ini akan milih semua, lalu ini kita akan hide face. Nah, ini tinggal, ini yang permukaan yang telah dipilih itu nanti akan hilang semua ya. Bukan hilang sebenarnya, lebih tepatnya disembunyikan. Lalu nanti kalian tinggal pencet Alt A, Ctrl A, sorry. Lalu tinggal klik kanan, name selection lagi. Lalu kalian pilih ini tuh wall. Lalu pencet generate lagi. Nah, ini sudah kita namain semuanya, lalu sekarang kita import ke ANSYS Fluent ya.
Oke, ini lalu kita pilih Fluent with Fluent Meshing, yaitu untuk 3 dimensi ini kita akan menggunakan Fluent Meshing. Lalu kita tarik yang geometri ini ke mesh ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik edit. Nah, lalu di sini kita pilih double precision, yaitu artinya dengan double precision ini hasil simulasi kalian akan lebih akurat. Nah, lalu di sini ada local machine atau meshing process dan solver. Nah, ini tergantung jumlah prosesor kalian. Prosesor kalian tuh punya berapa core, dan itu tuh tergantung dari kalian sendiri. Yang penting jangan masukin di atas dari jumlah core dari prosesor yang kalian punya. Ini karena ini 24 prosesor, jadi saya pakai 18. Lalu ini GPU ini adalah menggunakan GPU sebagai pembantu komputasinya, itu akan menjadi lebih cepat. Dikarenakan di sini GPU-nya bagus, jadi akan saya pakai, yaitu tinggal ganti aja angkanya jadi 1, yaitu menggunakan 1 GPU, lalu kalian tinggal pilih start. Oke, di sini ini tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya, di sini ada import geometri dan semacamnya, ini langkah-langkah meshing-nya. Lalu kalian pertama import dulu. Caranya yang ini, diklik kanan, lalu tinggal update aja. Nah, lalu kalian dapat lihat geometri kalian di grafik saya ini ya. Nah, ini geometri ya kalian. Lalu lanjut ke local sizing. Nah, local sizing ini seperti kira-kira adakah daerah-daerah di mana kalian itu sendiri mau difokuskan. Yaitu untuk daerah tertentu, mesh-nya mau dikecilin atau semacamnya. Nah, ini kalian bisa aktifin kalau kalian mau atau kalau kalian butuh tepatnya. Itu dengan klik yes. Lalu di sini ada surface-surface yang telah kita buat tadi. Lalu nanti pilih aja mana yang mau diinin. Contohnya adalah fill inlet. Nah, lalu ini kita mau targetin, yaitu untuk fill inletnya aja. Kita mau targetin misalkan 1 mm, yaitu 0,01. Lalu tinggal kita add local sizing aja. Lalu sekarang kita buat surface mesh-nya, yaitu adalah meshing di bagian permukaannya. Di sini ada 2 karakteristik ya, yaitu ada minimum sama maksimum. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kalian juga, mau minimum berapa atau maksimal berapa. Tapi untuk sekarang ini saya pakai default dulu, jadi tinggal langsung aja generate surface mesh-nya. Lalu untuk yang segala macamnya ini, kalian tinggal ikutin defaultnya aja, karena itu Ansys Fluent itu sudah meng-set defaultnya sebagaimana bagusnya untuk simulasi. Lalu ini tinggal klik generate surface mesh. Nah, lalu ini surface mesh kalian, yaitu permukaannya saja yang baru di mesh. Nah, lalu sekarang describe geometry. Yaitu adalah geometri kita ini semuanya adalah fluid ya. Jadi kita nggak gambar fluidnya. Makanya bentuknya itu volumetric, bukan bagian dari solidnya. Jadi kalian bisa pilih yang ini, geometry consists of only fluid. Tinggal pilih, lalu tinggal describe geometry. Nah, lalu ini ada boundary-nya. Nah, di sini udah terbaca nih, Ansys Fluent itu akan otomatis membaca. Misalkan kita bilang inlet, dia akan menjadi inlet, dan kita bilang dia outlet, di name selection tadi, dia akan menjadi outlet. Lalu ini tinggal update boundaries saja. Lalu ini update regions, udah terbaca ya, kalau dia itu fluid. Jadi ini volumetric ini adalah fluid. Lalu update regions. Nah, lalu ini boundary layer. Boundary layer-nya ini kalian bisa sesuai default aja. Nah, tapi itu disarankan antara 3 sampai 5. Ini udah 3, berarti kita langsung add aja. Nah, lalu sekarang kita ke volume mesh-nya. Itu kita mesh di bagian dalamnya. Ini kalian juga bisa atur nih sesuai kebutuhan kalian sendiri. Tapi untuk saat ini saya pakai default aja. Tapi mungkin ini ya rada kegedean ya. Tapi wajar sih soalnya geometri juga gede. Jadi pakai default aja. Jadi tinggal klik generate volume mesh. Lalu tinggal tunggu proses meshingnya selesai. Oke, ini udah selesai proses meshingnya. Sebenarnya ini masih kurang rapat atau segala macam ya. Tapi ini saya menggunakan default jadi wajar-wajar aja.
Tapi ketika kalian coba kecilin, ini nanti pasti akan jadi lebih lama lagi proses meshingnya. Nah, lalu kalian balik lagi nih ke pilihan konsol ini. Ini kalian dapat lihat nih quality-nya. Dimana quality-nya ini dia minimumnya itu 0,28 berdasarkan hasil meshing kita ini. Nah, 0,28 itu termasuk bagus ya untuk kategori orthogonal quality. Nah, yang paling jelek itu mungkin kalau misalkan di bawah 0,1. Nah, di sini yang di reportnya, ini tidak ada 0,1. Lalu lanjut ke setting simulasi kita. Lalu masuk ke CFD-nya itu tinggal pencet aja, yaitu Switch to Solution. Lalu pencet klik kiri, lalu pencet yes, lalu tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, ini udah masuk ya ke ANSYS VMware-nya, yaitu adalah CFD-nya. Nah, lalu ini kita akan menggunakan simulasi steady ya, yaitu simulasi steady, jadi dia dari kondisi awal, dia akan langsung meninjau kondisi akhirnya, itu kondisi ketika dia tunak atau steady. Nah, lalu ini gravity, kalian bebas mau masukin atau enggak, tapi kalau saya biasanya masukin agar lebih akurat hasilnya. Lalu seperti biasa ya, karena gravity itu ke bawah, di sini Fluent juga baca minus sama plus, yaitu tinggal ketik aja minus 9,81. Oke, lalu masuk ke model. Ini kalian klik plus, nanti dia akan ada rinciannya. Lalu pastinya ini karena simulasi pembakaran, pastinya equation of energy-nya harus dinyalakan ya. Lalu kita masuk ke turbulence model. Nah, di sini ada beberapa model turbulen ya, ada banyak. Nah, ini tergantung kalian mau ninjaunya apa, dan kalian mau makainya apa. Ini tergantung dari kalian, dan juga topik TA kalian. Tapi saya coba jabarkan teori dasar terlebih dahulu. Itu inviscid laminar, ya kalian tahu sendiri, sesuai ada di McFluidas, mekanika fluida dasar. Nah, lalu ini ada 1 equation sampai 7 equation. Nah, ini itu namanya RANS atau Reynolds Average Navier-Stokes, di mana dia itu untuk eddy-eddy-nya akibat dari turbulen, itu dia dimodelkan, yaitu dia tidak di-solve secara langsung. Lalu setelah dimodelkan itu dengan cara dia eddy-eddy kecil dan eddy besar itu dirata-ratakan, sehingga dia akan membentuk circulation yang secara menyeluruh gitu. Jadi tidak ada eddy-eddy kecil yang dapat dilihat. Nah, lalu kalau misalkan mau eddy-eddy-nya terekam dan terlihat, itu bisa pakai large eddy simulation, di mana eddy-eddy besarnya itu di-solve secara langsung, sedangkan eddy kecilnya itu masih dimodelkan. Nah, dengan adanya eddy besar yang di-solve secara langsung, jadi kalian bisa dapat lihat sirkulasi akibat adanya aliran turbulen. Nah, lalu ini RANS ini ada banyak ya modelnya, kalian bisa baca teori dasar satu persatu, dan yang paling kompleks itu adalah Reynolds stress number. Reynolds stress model, atau disebutnya sebagai RSM. Nah, RSM ini dia nge-include tensor stress akibat adanya gesekan antara eddy dan eddy dan wall, dan juga eddy dengan aliran utamanya. Di sini saya pakai RANS dengan RSM, yaitu agar lebih bagus lagi karena itu tadi, karena dia penghitung tensor stress juga. Lalu perlu diketahui juga ini untuk large eddy simulation, dan di bawah ini tuh udah mulai kompleks lah ibaratnya persamaannya, dan juga harus dijalankan dalam kondisi transient, jadi dia tidak bisa steady. Jadi untuk analisis steady dia hanya mentoknya tuh di sini. Nah, lalu RSM ini juga punya beberapa model ya. Di sini kita pakai linear pressure strength juga. Ini beberapa model ini kalian juga bisa baca teori dasar tergantung kebutuhan kalian. Jadi ini untuk turbulence model sudah dipilih, jadi tinggal klik OK aja. Nah, lalu kita lanjut ke species. Klik kanan, lalu klik edit. Di sini spesiesnya seperti saya bilang tadi, saya pakai model species transport. Nah, lalu di sini kalian bisa pilih mixture materialnya. Nah, ini ada banyak ya yang disediakan langsung oleh Fluent. Nah, akan tetapi Fluent itu tidak menyediakan untuk pembakaran amonia dan hidrogen, karena itu masih benar-benar baru dikembangkan ya. Dan juga, oleh karena itu kita perlu namanya import Chemkin mechanism, yaitu di mana ada paper orang yang membuat tentang mekanisme pembakaran amonia dan hidrogen. Itu biasanya mereka menyertakan
Kemkin mekanismenya, lalu bisa kalian upload ke ANSYS Plan ini. Nah, untuk Kemkin mekanisme yang saya pakai sendiri itu ada namanya penelitian oleh Nozari. Ini dapat dilihat papernya di sini ya. Di sini dia mensimulasikan secara nol dimensional, yaitu adalah dengan pembakaran amonia dan juga hidrogen dengan namanya reduce reaction. Oke, jadi ini tinggal import aja. Nah, di sini ada 3 file yang perlu diimport. Yang pertama adalah kinetiknya, yang kedua adalah thermodynamical properties, yang ketiga ada transport property. Lalu ini kalian browse aja sesuai di mana kalian downloadnya dan kalian nyimpannya di mana. Lalu ini saya akan import Kemkin mekanismenya. Nah, di sini. Lalu ini untuk kinetiknya, klik OK. Lalu kita thermodynamical properties-nya. Lalu kita transport property-nya. Oke, ini kalau udah oke semua, klik import. Nah, ini udah terbaca ya. Nah, lalu di sini kan dibilangnya spesies transport ya, yaitu transport dari spesies atau mass transfer lah. Nah, di sini kita bisa ngaktifin reaksinya, karena kita pembakaran pasti kita ada reaksikan. Jadi ini volumetric reaction-nya kita aktifkan. Nah, lalu di sini ada 4 turbulence chemistry interaction. Ini dari dasarnya bisa kalian baca, saya hanya menjelaskan secara kasar saja. Kalau untuk finite rate ini itu, dia tuh hanya tergantung pada distribusi temperaturnya saja. Jadi spesies-spesiesnya itu tidak bergantung terhadap flow-nya, alias aliran turbulennya itu tidak berpengaruh terhadap distribusi dari spesies itu sendiri. Nah, sedangkan untuk eddy dissipation, yaitu spesies itu tergantung pada aliran turbulen itu sendiri. Nah, jadi untuk spesies-spesies di aliran turbulennya itu, dia akan terbaca oleh eddy dissipation. Lalu yang ini adalah gabungan di antara finite rate atau eddy dissipation. Si Fluent akan nge-solve dan lihat mana yang lebih signifikan. Nah, yang lebih signifikan itu akan digunakan. Nah, lalu ini yang paling akurat yaitu eddy dissipation concept, yaitu dia distribusi temperatur dibaca juga, dan juga aliran turbulen akan dibaca juga. Nah, lalu untuk simulasi kali ini kita pakai eddy dissipation aja, dikarenakan di sini kita alirannya juga diperlukan ya karena kita CFD. Jadinya untuk turbulennya itu akan bergantung dan akan sangat mempengaruhi spesies yang ada pada proses pembakaran. Jadi tinggal klik. Nah, lalu di sini ada chemistry solver ya. Di sini kita pakai relax to chemical equilibrium. Nah, relax to chemical equilibrium apa? Jadi relax to chemical equilibrium ini dia tuh meninjau bukan hanya persamaan reaksi global aja, tapi dia benar-benar equilibrium sampai-sampai dia meninjau derajat disosiasinya juga. Nah, derajat disosiasi apa? Seperti misalkan pembakaran itu tidak sepenuhnya pembakaran lengkap ya, kayak complete combustion. Lalu ada reaksi-reaksi lainnya yang membentuk produk untuk pembakaran tidak lengkap. Nah, pembentukan produk pembakaran tidak lengkap itu disebabkan adanya derajat disosiasi. Nah, relax to chemical equilibrium ini dia tuh juga menghitung derajat disosiasi tersebut. Jadinya kita memakai eddy dissipation, yaitu pengaruh spesies terhadap aliran turbulennya atau pengaruh alirannya. Lalu kita gunakan juga nih solver relax to chemical equilibrium untuk meninjau chemical reaction-nya sampai ke derajat disosiasinya atau dalam kondisi equilibrium-nya. Oke, ini tinggal apply, lalu oke. Nah, lalu untuk melihat reaction kalian bisa klik edit sini, lalu klik reaction, lalu klik edit lagi. Nah, ini reaksi-reaksi yang ada ketika dari file Chemkin yang kalian import. Ini dapat dilihat untuk ID-nya. Nah, ini dia ada 91 reaksi, jadi cukup berat dengan 21 spesies. Oke, klik apply. Nah, lalu di sini ada juga ya option-option terkait mass transfer. Di sini kalian bisa baca teori dasarnya juga, lalu kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya pakai diffusion energy source aja, yaitu adalah enthalpy transportnya juga diperhitungkan. Lalu klik OK.
Lalu lanjut ke ini ya, masalah boundary condition. Itu pertama air inlet. Sesuai PPT tadi, air inletnya itu 0,5 meter per second ya. Jadi kita masukin aja ini 0,5 meter per second. Initial pressure atmosfer. Lalu di sini banyak spesifikasi turbulen ya. Spesifikasi turbulen ini kalian pilih sesuai kebutuhan kalian juga, kalian baca teori dasarnya. Lalu selanjutnya kalian masukin spesiesnya. Nah, di sini spesiesnya air ya. Lalu kita asumsikan bahwa dia itu dry air, yaitu dia tidak ada H2O-nya. Berarti kalau misalkan berdasarkan mole fraction, ini kalau dicentang, ini kalian berdasarkan mole fraction-nya. Kalau di nggak centang, dia berdasarkan mass fraction-nya. Di sini saya pakai mole fraction aja, yaitu kalau udara itu isinya 21% oksigen dalam mol, lalu 79% nitrogen. Lalu klik apply, lalu close. Lalu sekarang kita masukkan fuel-nya. Fuel-nya juga kondisinya 80 meter per second ya, thermalnya 300 Kelvin. Lalu tinggal masukkan aja sini 80. Lalu di sini ada thermal ya, thermal 300 itu udah ya, jadi nilai defaultnya. Lalu kita masukkan spesies full-nya nih. Di sini asumsi aja pakai 50% nitrogen, 50% amonia. Jadi H2-nya 0,5, lalu NH3-nya juga 0,5. Lalu klik apply. Oke, sekarang outlet. Outletnya ini ya ini standar sih sebenarnya. Jadi dia ingin outletnya terbuang ke atmosfer, jadi pressure outletnya ini bisa langsung aja default dia 0, itu kebuang ke atmosfer. Jadi nggak perlu diganti-ganti lagi, asumsinya emang kebuang ke atmosfer aja. Diklik apply. Lalu ini ada wall ya. Lalu wallnya di sini kalau berdasarkan mintanya, dia wallnya itu boundary condition-nya 300 Kelvin ya. Lalu kita pilih ke thermal. Nah, di sini kondisi awalnya itu yang di set ke fluent defaultnya itu dia adalah adiabatic wall, yaitu adalah heat flux, yaitu dengan nilai 0. Nah, lalu ini untuk conduction-nya, ya ini kalian sesuai kebutuhan kalian aja. Lalu karena dia dimintanya 300 Kelvin ya di latihan, bukan adiabatic, maka kita pilih thermal condition-nya itu yang temperatur. Nah, lalu ini ada 300 Kelvin, klik apply. Tapi di beberapa kondisi atau di beberapa dari simulasi kalian tuh mungkin bisa ditinjau secara adiabatic. Nah, cara adiabatic ini tinggal pilih heat flux, lalu heat fluxnya nilainya dikasih 0 aja. Tapi untuk latihan ini kita pakai kondisi sesuai latihannya, yaitu 300 Kelvin. Klik apply, lalu close. Nah, lalu ada satu lagi, yaitu untuk boundary-nya ini kalian bisa ganti-ganti tipenya. Bisa kalian ganti mass flow inlet, bisa kalian mass flow outlet, dan segala macam. Ini dapat dilihat dari sini. Oke, lanjut ke monitor. Jadi monitor ini digunakan untuk simulasi kalian progresnya tuh udah sampai mana sih. Nah, untuk melihat perbedaan antara iterasi baru dan iterasi sebelumnya ada namanya residual. Nah, residual ini biasanya dia defaultnya adalah 0,1% untuk semuanya. Lalu untuk energinya dia 0, ya pokoknya ini udah kecil banget lah. Oke, ini udah default, kalian langsung aja, gak apa-apa pakai nilai default, karena udah cukup kecil. Kalau kalian bisa mau lebih akurat lagi, bisa kalian kecilin lagi, seperti 10 min 4 atau semacamnya. Oke, lalu ini untuk melihat tes konvergensi. Nah, biasanya tes konvergensi yang digunakan itu adalah hukum kekekalan massa, di mana massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Jadi ini kalian tinggal klik aja edit, lalu new, lalu surface report, lalu bisa dipilih mass flow rate. Nah, di sini kita mau ninjau hukum konservasi massa, yaitu massa yang masuk, yaitu di inlet, akan sama dengan massa yang keluar, yaitu yang ada di outlet. Nah, jadi yang tiganya ini dipilih,
tiga surface ini, tiga permukaan, lalu kalian klik OK, lalu kalian klik close. Dengan kalian pilih tes konvergensi itu yang sudah kalian plot itu, di sini kalian juga langsung udah ada di plot, jadi nanti setiap iterasinya diupdate, nanti plotnya akan muncul. Itu nanti kalian lihat apakah plot tersebut sudah konvergen atau belum. Nah, lalu di sini kalian juga bisa tidak hanya dengan hukum konservasi massa, tapi kalian bisa juga dengan cara meninjau apakah nilai lokalnya sudah konvergen atau belum. Dengan cara ini surface report, lalu kalian pilih mana yang kalian mau. Jika kalian mau ninjau mass weight average dari suatu spesies, bisa kalian pilih mass weight, lalu variabel kalian pilih mau temperatur, mau apa, lalu ntar kalian tinjau mau di permukaan yang mana. Itu juga bisa untuk meninjau local value-nya. Oke, lalu tinggal saja nih kita inisiasiin, yaitu biarkan ANSYS Fluent tinjau kondisi awalnya gimana. Nah, lalu ini udah otomatis ya, hybrid initiation-nya is done. Lalu kalian tinggal run calculation, number of iteration-nya ini kalian tinggal nyoba-nyoba aja. Kalau misalkan masih belum konvergen, residual masih tinggi, nah berarti tinggal tambahin. Di sini saya pakai coba 1000 dulu. Lalu klik calculate. Nah, lalu di sini udah mulai menghitung ya, dia ada persennya. Nah, lalu di sini kalian meninjau plotnya, yaitu ada residualnya. Lalu di sini ada plot yang tentang tadi itu, yaitu konservasi massa. Nah, ini kalian tunggu aja. Ini rada lumayan makan waktu. Padahal ini massa default, jadi kalian tunggu aja. Oke, ini kalkulasinya sudah selesai. Lalu kalian bisa lihat. Nah, lalu ini untuk residualnya. Ini beberapa masih ada yang belum turun ya residualnya. Nah, ini dikarenakan bisa jadi karena mesh-nya, yaitu mesh-nya perlu kalian rapetin lagi atau kalian kecilin lagi. Lalu kita lihat yang hukum konservasi massanya. Nah, ini dapat lihat nih, dia udah mulai konvergen ya. Berarti aliran kontinuitasnya juga udah bagus, yaitu dia udah konvergen di 0 ya. Kalau misalkan dilihat sekitaran 0, ya berarti hasilnya sudah bagus. Lalu kita sekarang lihat hasilnya ya. Kalian bisa klik ini, results, lalu klik contour. Kalau kalian mau lihat contour, klik new. Nah, lalu di sini kalian bisa bikin surface-nya nih. Tinggal klik aja surface-nya, lalu klik plane. Nah, yaitu kita mau di YZ plane. Berarti, nah ini dapat dilihat nih, dia potongnya di daerah sini. Berarti tinggal kita klik create aja. Lalu ini plan yang barusan kita bikin, plan 4. Lalu kita lihat, misalkan kita mau lihat temperatur. Klik temperatur. Ini ada banyak nih, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu klik plan 4, lalu tinggal klik save and display. Ini hasil temperaturnya. Ini masih kasar banget ya. Ya ini emang karena mesh-nya masih gede banget, dan juga mesh-nya masih sedikit banget. Lalu kalau misalkan kalian mau lihat spesies, ini bisa kalian lihat di sini. Misalkan NO. Nah ini spesiesnya. Ini juga masih berantakan ya karena memang mesh-nya masih default, masih kecil. Ya berarti kalau gitu simulasi yang kita lakukan kali ini itu masih terbatas dengan mesh-nya ya. Berarti mesh-nya itu masih bisa ditingkatin lagi. Nah, dengan masalah mesh tadi, itu ada namanya kalian mesh independency test. Jadi ini contohnya, misalkan kalian mau ninjau suatu temperatur di permukaan tertentu, seperti yang saya bilang tadi. Nah ini dapat kalian plot nih, kalau misalkan mesh-nya, misalkan ini berapa? 130.000 lah, itu nilainya segini, lalu 230.000 nilai segini, dan selanjutnya. Jadi, mesh-nya itu akan kalian naikin perlahan-lahan, lalu kalian cari nih di mana nilai temperaturnya ya, atau nilai apapun yang mau kalian analisis, itu dia tuh udah nggak tergantung terhadap mesh-nya itu sendiri. Kalau misalkan dari titik ini ke titik ini perbedaannya tuh masih sangat jauh sekali ya. Jadinya masih perlu ditingkatin mesh-nya.
Nah, seperti contohnya dari titik ini ke titik ini. Nah, itu perbedaannya itu udah sangat kecil lah. Berarti mesh yang aman tuh yang dipakai adalah segini. Antara ini atau enggak ini. Nah, itu namanya test independency mesh. Nah, mesh itu akan sangat berpengaruh ke solusinya. Seperti contohnya adalah simulasi kita ini, dia tuh masih berantakan banget. Dan juga dengan masih berantakan ini, pastinya simulasi kita juga tidak akurat. Oke, ini untuk post processing-nya, yang penting seperti itu aja. Lalu jika kalian mau meninjau suatu mau melihat dengan suatu persamaan matematikanya, kalian juga bisa klik ini custom field functions. Lalu kalian klik new. Nah, di sini kalian bisa lihat bisa membuat function matematika kalian. Misalkan saya mau NOx. NOx itu adalah gabungan antara NO, yaitu klik mass fraction of NO atau mole fraction, terserah kalian. Lalu ditambah dengan NO2. Lalu kita cari NO2. Lalu kita dapat klik select. Oh, ini kita tambahin dulu, lalu klik select. Lalu kita namakan misalkan NOx mass fraction. Ini persamaan matematikanya telah kita define. Lalu bisa kita lihat dari kontur. Ini tinggal custom field function, lalu nah ini udah muncul. Nah, ini persamaan matematika yang kita ingin cari. Oke, sebenarnya oh ya, ada lagi untuk post processing. Ini kalian bisa ada namanya surface integral atau volume integral. Kalian bisa sesuai kebutuhan kalian juga, kalian mau cari apa di suatu permukaan tertentu. Nah, permukaannya itu bisa dibuat dengan cara tadi sebelumnya yang telah saya tunjukkan. Itu kalau misalkan selain dari kontur tadi ya, yang new surface, kalian juga bisa dari sini, klik surface, klik kanan, lalu new. Lalu kalian bisa pilih nih, mau ngapain, mau bikin apa aja. Misalkan kita mau lihat tinjau vertikal lah. Berarti kita tinjau XY, ZX plane. Kita tinjau misalkan di apa nih, 0,05 lah. Atau 0,25. Nah, tinjau di sini. Lalu create. Nah, di permukaan yang kita buat ini, kalian bisa integralkan permukaan tersebut. Itu permukaan tadi yang kita buat kan 5. Misalkan kalian mau integralkan temperatur, berarti pilih aja mass weight average, yaitu tergantung terhadap massa spesiesnya, massa yang ada di situ. Lalu klik temperatur, lalu kalian bisa compute. Nah, ini hasilnya, atau hasilnya juga bisa dapat dilihat di sini. Nah, itu salah satu post processing lagi. Sekali lagi itu tergantung kebutuhan kalian. Nah, lalu di sini masih banyak yang bisa kalian explore. Kalian ekspor juga sesuai kebutuhan kalian. Sebenarnya secara general sih itu aja. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas akhirnya.